Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM PO 71423211101 instansi Poltekkes Kemenkes Makassar dengan jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medis dengan dosen pembimbing Ibu Sri Rahayu SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah singkat bahasa Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, awal mula sejarah bahasa Indonesia yakni bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam satu rapat dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang itu, terutama pada pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu, dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung, bukan hanya di Pulau Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Kedukaan Bukit Berangka pada tahun 683 Masehi di Palembang, Talangtuo Berangka tahun 684 Masehi di Palembang. Yang selanjutnya adalah Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan yang terakhir Karang Berahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu. Di Jawa Tengah atau Ganda Suli juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 1402 Masehi juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Info dari seorang ahli sejarah Cina, Yixing, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Konlun. Konlun adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minye Tujoh Aceh berangkat tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra pada abad ke-16 dan abad ke-17 seperti Syair Hamzah, Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajul Salin, dan Bustanusalatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur, bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara
dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Peristiwa penting bahasa Indonesia. Yang pertama, pemerintah kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1908 membuat buku bernama Kommissie voor de Volkstaal atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Perpustakaan Pusat. Perpustakaan ini mengeluarkan sebuah novel seperti Cerita Siti Nurbaya dan salah satu perawat, buku panduan penanaman, pemeliharaan buku kesehatan yang tidak sedikit untuk membantu penyebaran Melayu di masyarakat luas. Yang kedua, tanggal 16 Juni 1927, John Datuk Kadjo memakai bahasa Indonesia pada bicaranya. Karena ini merupakan kali di sesi Volksstart yang berbicara dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia. Yang keempat, pada tanggal 1933 menciptakan generasi penulis muda yang menanamkan diri Punja Baru yang dipimpin oleh Sultan Ali Syahbana. Yang kelima, pada tahun 1936 Sultan Ali Syahbana mempersiapkan Indonesia Grammar baru. Yang keenam, kemudian diadakan pada tanggal 25-28 Juni 1938 Indonesia pertama Kongres di Solo. Penyempurnaan ejaan. Pada ejaan Melayu atau Indonesia mengalami beberapa tahapan penyempurnaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Van Ophusen. Ejaan ini adalah ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophusen dibantu oleh Nawawi Sultan Ma'mur dan Muhammad Tabib Sultan Ibrahim menulis baru pada tahun 1906. Pedoman tata bahasa yang akhirnya dikenal dengan sebuah nama ejaan resmi yang diakui oleh pemerintah kolonial Van Ophusen pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Republik. Pada ejaan Republik ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Kesalahan ejaan sebelumnya. Ejaan juga dikenal dengan nama Suwandi ejaan. Karakteristik ejaan ini adalah huruf OE diganti dengan U pada kata-kata guru, yang, usia, dan lain-lain. Bunyi hamzah dan bunyi sentak yang diganti oleh K pada kata-kata tidak, pak, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Pada akhir tahun 1959, konsep ejaan ini sudah mulai dikenal. Dikarenakan perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya, maka peresmian ejaan ini diurungkan. Selanjutnya yaitu peningkatan ejaan bahasa Indonesia atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972 diresmikan penggunaannya oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian ini didasarkan pada keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan bahasa serumpun ini semakin standar dengan menggunakan EYD, yakni Indonesia dan Malaysia. Yang selanjutnya sekarang digunakan yaitu ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.